Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang saya muliakan Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah yang selalu mengawal kemakmuran masjid yang tercinta ini. Semoga apa yang dilakukan beliau ini bersih dari amal soleh yang bisa mengangkat derajat beliau di dunia sampai akhirat nanti. Bapak-bapak pengurus Masjid Al-Hikmah yang hadir pada malam hari ini, semua yang tidak bisa saya sebut satu, semoga kehadiran bapak-bapak sekalian menjadi bagian dari memakmurkan masjid yang niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa ibu-ibu sekalian, ini dengar atau ibu-ibu? Dengar ya? Kalau nggak dengar, sebenarnya ibu saja sudah senang ini. Alhamdulillah, semua yang hadir, ibu-ibu jamaah sekalian, jemaah khatib semua tanpa terkecuali, kita ini hanya bisa mengucapkan alhamdulillah. Hanya bisa mengucapkan alhamdulillah, puji syukur, terima kasih kepada Allah. Syukur itu artinya berterima kasih. Kalau kita tidak memahami makna syukur, maka akan ada banyak hal yang mungkin tidak baik-baik saja di dalam diri. Sehingga dari sisi kajian ilmu, syukur itu maknanya tinggi sekali. Agama itu intinya satu. Kalau seseorang itu faham bab syukur, maka apapun yang terjadi dan apapun yang dikerjakan itu akan menjadi baik-baik saja, asal dia ngerti maknanya syukur. Syukur itu bahasa Arab. Syakara, ya syukur. Maka kalau ada syukuran itu sebenarnya bukan syukuran. Jadi besok kalau ada undangan, mari kita syukuran. Syukuran itu bahasa Indonesia. Artinya berterima kasih kepada seseorang yang kita anggap banyak memberikan jasa kepada kita. Bayangkan, bagi kita sangat mudah sekali untuk berterima kasih kepada orang yang mungkin sering utangi kita. Misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu ada temannya yang sering menghutangi ketika kita butuh. Maka hutang itu kembalikan. Misalkan ada orang kalau jenengan
butuh, bapak-bapak, ibu-ibu butuh, dan orang tersebut membantu kita. Setiap kita butuh kepada orang tersebut dan orang tersebut membantu kita, kira-kira mudah nggak bagi kita untuk berterima kasih kepada orang tersebut? Sangat mudah sekali. Apalagi bukan hanya menghutang, tapi juga sering memberi kepada kita. Tidak harus setiap hari, mungkin seminggu sekali, mungkin 1 bulan sekali, atau mungkin pas kita butuh, pasti dia ada. Dan kita kan nggak mungkin butuh setiap hari kepada orang tersebut. Itu saja mudah sekali bagi kita untuk berterima kasih. Sangat buruk sekali ketika orang yang seperti tadi tidak mau berterima kasih kepada orang yang biasa membantu. Lah, rasa terima kasih inilah mengingat jasa orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kita, sehingga kita mudah. Bahkan kalau ada orang yang sering membantu kita, punya hajat atau punya keinginan apa begitu, kemudian kita tolong kita, kita cuma sekali, kita prioritaskan. Kenapa? Karena punya jasa kepada kita. Lah, ilmunya yang kita perlu kaji malam ini, adakah yang lebih berjasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Sehebat-hebatnya makhluk, sehebat-hebatnya manusia yang berjasa kepada kita, katakanlah orang tua, orang yang paling berjasa kepada kita, itu masih tidak ada apa-apanya dengan jasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apa, cuma kita ini tidak sadar, dan itu nggak sadar, tidak punya ilmu memahami itu, sehingga rasa syukur terima kasih kita kepada Allah jauh lebih berat daripada syukur kita kepada manusia. Padahal kalau akal dan hati kita buka sedikit berilmu dengan ilmu, Allah itu jasanya sebelum kita lahir, ketika kita masih di kandungan, ketika kita lahir mulai dari kecil sampai dewasa, sampai tua, sampai mati-mati. Bukan hanya seminggu sekali, bukan setiap hari, per detik Allah memberikan kebaikan kepada kita. Hanya kenapa dengan kadang tidak bisa berterima kasih? Disuruh sholat 5 waktu aja kita tidak berat. Ada apa itu? Karena kita tidak membuka, tidak melihat jasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita anggap nikmat nafas ini kita anggap bukan dari Allah. Kita anggap ini alam, ini natural. Apa bisa alam ini bergerak tanpa digerakkan oleh Zat yang Maha Pencipta? Apa bisa angin ini menghembus kemudian bisa kita hirup, kita keluarkan tanpa jasanya yang punya dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bisa, teman-teman sekalian. Tidak bisa. Maka majelis seperti ini di antara tujuannya selain kita bermunajat kepada Allah adalah kita membuka wawasan keilmuan untuk kita tambah dekat kepada Allah dari kajian-kajian, mulai dari kajian tauhidnya kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Kalau buat manusia itu kita sering terkecoh. Kita menganggap dia baik sekali, kemudian kita dekat dengan orang tersebut. Ternyata setelah didekati orangnya tidak baik, kecewa. Sementara Allah yang jelas baiknya kita enggak mendekatkan kepada masalah, baru datang kepada Allah. Tapi Allah tetap sayang kepada kita. Ini kita buka cakrawala ini di majelis-majelis, di masjid-masjid, supaya kita sebagai umat ini paham dan senang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin rasa beratnya ibadah kita itu karena kita belum melihat jasa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita bisa membuka akal kita buka, hati kita buka, rasa kita buka, insya Allah apa yang Allah inginkan, Allah ingin kita sholat, kita pasti berangkat dengan semangat. Allah ingin kita itu zikir menyebut nama Allah, kita akan senang berangkat karena ini adalah sesuatu yang Allah inginkan. Siapa itu Allah? Orang yang sangat berjasa kepada kita. Ini logika yang tidak terbantahkan sama di depan dalam bab ini. Biasanya ada di dalam Al-Quran, ada di dalam misalnya kajian Nabi. Kenapa syukur itu menjadi modal pokok seorang hamba itu tetap steril dalam menjalankan aktivitas? Karena syukur ini, terima kasih ini adalah membuka cakrawala untuk kita melihat bahwa dan yang paling berjasa di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sering saya dalam kajian-kajian saya kasih contoh. Orang yang paling berjasa itu wajib, kalau boleh saya katakan, orang yang di dunia ini yang paling berjasa itu orang tua kita. Sepakat ya? Artinya yang memberikan nafkah kepada kita, yang melahirkan kita. Tapi ingat, coba jasa terbaiknya orang tua mengandung kita itu 9 bulan. Itu wajib kita taati, wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Mengandung 9 bulan. Setelah itu wajib sudah. Allah itu bukan hanya mengandung. Allah itu membuat proses manusia yang sedemikian rupanya dari air mani dikelola jadi darah yang bersih, kemudian jadi daging yang sempurna, jadi kayak kita. Itu bukan jasa orang tua. Prosesnya itu bukan jasa orang tua. Orang tua dimimpi 9 bulan dimimpi. Yang proses semua itu Allah semua. Dan ini manusia tidak tahu. Besar mana kira-kira jasanya orang tua kita di rumah? Ibu-ibu kan ngandung 9 bulan. Itu yang proses mulai dari ibu-ibu masih kumpul dengan bapaknya. Itu apa? Bapak-bapaknya ikut poles itu. Ikut dipoles-poles, setiap hari ditiup-tiup supaya dari mani jadi darah. Apa pernah? Tidak pernah, cuma main-main saja. Tinggal jadi seperti itu. Jasanya siapa itu? Tapi gak pernah kita sadari. Yang ngandung 9 bulan saja kita harus begitu hormat, taat kepada beliau, orang tua itu. Allah tidak pernah kita nisbatkan sebagai orang yang lebih berjasa. Kenapa? Karena kita tidak berpikir sedikit tentang betapa jasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah. Artinya kalau kita paham ini, ibadah jadi baik-baik saja. Bahkan kita senang bisa hormat kepada orang yang berjasa kepada kita. Begitu. Tapi karena Allah itu Maha Kasih sayang, kadang kita itu berterima kasih kepada manusia, masya Allah, sangat hati. Tapi kalau berterima kasih kepada Allah, diperintah sholat saja tidak mau. Allah tetap dikasih nikmat. Untung Tuhan kita baik. Nah ini barangkali menjadi wawasan keilmuan yang kita bahas di majelis ini, bisa menambahkan rasa syukur kita, yang dengan rasa syukur melihat jasa-jasa yang telah diberikan Allah kepada kita, kita lebih semangat beribadah. Itu tujuannya majelis itu, tidak ada yang lain. Mengajak kita semua untuk tambah sadar, tambah banyak ilmu, untuk apa? Untuk mendekatkan kepada Allah yang nanti menjadi tempat kembali kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, pasti kita akan kembali. Dan ini tempat kembali terbaik kita. Jangan sampai hubungan kita tidak baik-baik saja dengan Allah. Masalah. Kalau kita mau pulang ke kampung, pastikan dengan orang kampung harus baik. Kalau enggak, masalah. Kalau kita mau pulang kampung, pastikan jangan harus bawa uang, minimal ponakan kita harus juga. Orang tua harus dikasih.
Siapa yang pulang kamu nggak bawa uang, pernah berbuat salah, wah nggak berani pulang sampai. Wah, makanya curiga kalau orang matang 10 tahun nggak pulang atau bertahun-tahun nggak pulang, pasti ada masalah di kamu. Hati-hati, bisa jadi nggak punya uang atau dengan istrinya bermasalah. Kalau orang itu lagi baik-baik saja, enjoy saja, mau pulang kapan saja, baik-baik saja, maka orang yang hubungannya baik dengan orang di dunia, dia mau mati kapan saja, baik-baik saja. Kenapa? Karena ya sudah kita di dunia baik-baik saja, nanti mati baik-baik saja. Kalau ada orang kok takut, aduh saya ingin mati belum siap. Belum siap gak siap, kalau Allah sudah mau mati. Ya Allah saya belum siap, katanya Israel. Mau belum siap, besok senjatamu harus ke sana. Oh, emangnya mati harus siap dulu. Masalah di sini. Oleh karenanya kita jadikan ajang silaturahmi majelis waktu ini ya setetes dapat ilmu tentang apa kita praktekkan. Malam ini saya berharap kita yang hadir semua ini tanpa kecuali saya sendiri, ayo kita berterima kasih kepada Allah dengan cara apa? Kalau kita mungkin disuruh sholat sendiri begini mungkin berat, ayolah kita ingat jasa Allah yang begitu banyak kepada kita. Jasanya Allah itu Masya Allah. Dan tidak pernah kecewa punya hamba yang model kayak kita jelas kayak gini. Allah tidak pernah kecewa, saya kecewa punya hamba yang jelas suruh sholat, malas-malasan, suruh baca Quran, tidak pernah, suruh selawat, malas, suruh makmumkan masjid kalau ada sesuatunya, kalau nggak ada ya jangan. Ini kan membosankan sekali. Tapi Allah tetap baik-baik saja dengan kita, tetap dikasih rezeki, dikasih sehat. Gak usah minta, juga gak usah minta kalau sehat dikasih sama Allah. Gak usah minta. Itu Allah. Beda dengan manusia. Kalau mereka mau ya mereka kasih, kalau tidak ya kita minta saja dan dikasih. Kalau Allah tidak, Allah menyuruh kita berdoa. Itu hakikatnya bukan meminta, itu tidak. Allah ingin hambanya dekat dengan Allah sebagai sang pemberi dari segala apa yang telah diberikan. Hakikatnya itu. Sebenarnya dengan coba nggak usah minta, seminggu ini nggak usah minta. Tapi bukan karena sombong ya, karena membuktikan bahwa Allah itu tetap baik-baik saja. Nggak usah minta ya Allah berikan sehat, nggak usah. Ya Allah berikan angin tetap bisa keluar masuk, tak usah. Ya Allah berikan saya ini, tidak usah. Asal dengan waktunya sholat, waktunya kerja, waktunya istirahat, waktunya mungkin kalau sempat bikin sholawat, sudah tidak usah minta. Dikasih sama Allah, dikasih. Ya berhubung karena Allah menyuruh minta, kita disuruh minta, ya sudah kita minta. Bukan karena minta, karena Allah tidak kasih, tidak. Tapi karena Allah perintah, ya sudah kita ikut. Makanya dalam berdoa ini sebagai tambahan, tapi bersyukur mengingat jasa Allah supaya kita itu mudah untuk ibadah. Karena apa? Anggap ibadah itu panggilan undangan dari orang yang berjasa kepada kita. Kalau manusia yang berjasa kepada kita undang hajatan kepada kita cepat. Kalau bisa kita cancel semua untuk datang, maka Allah tidak ada yang lebih berjasa daripada Allah. Allah itu undang kepada kita 1 hari 5 kali. Orang misalkan ada orang kaya loman itu dermawan, itu jadi kan dipanggil terus itu senang apa? Orang loman enakan muda. Kalau punya uang nyok saja, terus dengan 1 hari dipanggil 2 kali itu senang apa? Senang kalau bisa bukan setiap hari di situ. Makan gratis, rokok gratis, ya kan? Artinya ini saya kasih contoh untuk memudahkan biar kita itu tambahnya kepada Allah. Yang kedua berdoa, maka ulama-ulama dalam berdoa itu nanti kita introduksi tahun 2024. Doa itu oleh ulama-ulama maknanya dan hakikatnya beserta tingkatnya.
Jadi kita nanti masuk di mana? Biar kita ada ilmu. Jadi doa itu ibadah harus dengan ilmu. Ini ilmu. Jangan sampai kita keliru ketika kita berdoa. Doa itu ada tiga tingkatan kalau boleh saya bahasanya. Tingkatan yang paling rendah, artinya ibadah ini adalah doa itu adalah ibadah yang baik, tapi ada tingkatan. Pokoknya doa itu bagus, tapi ada kelasnya. Tentu kelas 1 dengan kelas 2 dan kelas 3 ini beda namanya. Kelasnya berbeda. Ada yang kalau tamu itu kalau kita diundang hajatan itu kelas VIP, setengah VIP, terus ekonomi sama undangan tambahan itu berbeda. Nah ini doa ini memahami begini supaya kita agak VIP sedikit. Coba kita VIP di hadapan Allah, apa keren? Kalau fit di hadapan manusia itu bisa keren, bisa tidak. Tapi kalau fit di hadapan Allah, pasti keren. Kalau nggak bisa fit, dan nanti setengah fit, kan jadi partai tambahan. Partai tambahan itu nggak terlalu dilihat sama Allah. Kita aja. Saya diajari ulama-ulama saya, guru-guru kita. Ketika kita berdoa dan ini hampir setiap hari, hampir setiap saat kita laksanakan. Kelas yang pertama, orang berdoa munajat kepada Allah, murni meminta hajatnya, minta kepada Allah. Ya sekali lagi, ini partai atau kelas yang paling bawah, kelas sama ekonomi. Ya bagus, tapi kelas sama ekonomi. Berdoa munajat kepada Allah dengan bentuk apapun munajatnya yang niatnya meminta kepada Allah, betul-betul minta kepada Allah. Ya Allah, saya ini merantau sudah 3 tahun, tambah melarat ya Allah, minta kaya ya Allah, itu minta. Murni minta, karena dia melihat fakir di daerah juga ternyata itu minta kepada Allah. Salah dari Pak Ustaz, dan doa itu bagus, cuman yang seperti itu minta inilah, minta itu, minta betul, hakikatnya minta untuk dirinya. Ini kelas pertama, munajat ibadah tapi kelas ekonomi, nggak terlalu spesial dia ekonomi. Benar bahasa saya bisa dibalik, karena kadang saya itu perusahaan bahasa Jawa. Nanti ya diterjemahkan lagi. Baji itu orang Bima tapi pintar bahasa Jawa. Karena pulang dengan saya, kalau saya belum bisa bahasa Bima. Soalnya kalau istri saya orang Bima, jadi mungkin carikan. Biasanya begitu kalau Makassar, kalau orang Jawa itu bisa, walaupun susah mengucapkan tapi itu yang pertama, kelas berdoa bermunajat di kelas paling bawah. Niatnya minta terus minta ini Allah, minta ini Allah, minta ini Allah. Kenapa saya bilang kelasnya ekonomi? Satu, yang dia pikirkan adalah kepentingan pribadinya, dan kedua, orang yang berdoa model seperti ini itu resikonya besar. Loh, Pak Ustaz, berdoa resiko, ibadah pada resiko. Iya, masalahnya kita ibadah kepada Allah tapi untuk kepentingan pribadi. Ibadah itu niatnya mendekat kepada Allah, kita gunakan untuk Allah menuruti kita. Lah Allah itu kan bisa nuruti, bisa tidak, atau nuruti tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Paham ya? Doa yang semacam ini itu bisa mengakibatkan kekecewaan, bisa mengakibatkan keputusasaan bila mana keinginan yang dia minta tidak kunjung terkabulkan. Ya tidak. Ya Allah, tahajud. Setiap tahajud minta ini, minta ya Allah, jadikan anak saya PNS ya Allah. Apa salah Pak Ustaz? Tidak salah, cuma berakibat kalau mangkok ini kelas ini. Ya Allah, minta anak saya jadi PNS ya Allah.
Gus, kira-kira bagaimana? Sakit gak kira-kira begitu? Sudah setahun berdoa begitu dan tidak pernah tinggal tahajud bahkan tambah puasa. Kira-kira orang yang seperti itu kecewa nggak berarti? Sangat mudah kecewa. Percuma saya berdoa, percuma saya tahajud. Akhirnya akibatnya bisa jadi kalau dia tidak menggunakan ilmu, sudah kalau gitu saya sudah tidak berdoa lagi, sudah nggak mau tahajud lagi. Dan ini banyak sekali dulu sekalian. Dulu rajin jamaah karena ada misinya, modus bahasanya, ada maunya. Apa salah kalau saya tidak salah, cuma kelasnya kelas ekonomi berakibat. Saya ngerti kereta api yang ekonomi sama bis ekonomi itu resikonya dibanding yang berbeda. Itu kalau ada lonjakan kurang dibanding yang fit nyantai, ada AC-nya, ya. Mau pencet makanan apa datang. Kalau tidak bisa harus mondar mandir. Ya tidak salah, sama-sama naik bis, sama-sama naik kereta, tapi resikonya yang fit dengan yang ekonomi berbeda. Bermunajat kepada Allah juga hampir sama kayak itu logikanya. Kalau munajatnya model seperti yang tadi, yang hanya murni minta ketika berdoa, itu berakibatnya adalah kekecewaan. Jika dalam tempo yang mungkin Allah belum ngasih sesuai harapannya, dia akan putus asa dulu. Sungguh jelek-jeleknya orang yang berputus asa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelamaan enggak ini? Lanjut. Yang nomor 2, kelas munafik. Berdoa munajat setengah fit. Apa? Dia munajat kepada Allah, dia minta anaknya jadi PNS, minta diberi rezeki, dia minta, tapi bukan untuk hakikatnya minta. Tapi kenapa? Karena diperintah untuk meminta sama yang mau dikasih. Niatnya berdoa bukan minta, hakikatnya minta untuk kepentingan pribadinya, tapi dia tahu bahwa karena Allah suruh berdoa, ya sudah saya berdoa. Jadi dia berdoa bukan hakikatnya minta, tapi karena Allah suruh dia berdoa. Sudah Allah suruh berdoa, saya berdoa terserah saya. Mau minta istri cantik, istri punya ini, punya terserah apa. Tapi dasarnya bukan murni minta untuk kepentingan pribadi, tapi itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti ini, kenapa setengah fit? Harapannya ada, tapi saya nggak mudah kecewa. Kenapa? Mau dituruti atau tidak, saya sudah mengikuti perintahnya Allah, saya sudah senang. Karena berdoa itu adalah hakikatnya dia yang nomor 2 ini adalah saya berdoa hakikatnya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya apa? Terserah. Mau minta apa? Terserah, bebas. Cuma motifnya dengan yang awal berbeda. Kalau awal tadi murni minta hajatnya, itu resiko sekali. Kan kita tidak tahu kapan dijawab doa. Sementara PNS tahun depan sudah ditutup ini. Ya Allah menerimanya anak jadi PNS tahun depannya lagi. Sementara tahun depan sudah tutup, kan resiko. Tapi kalau doa yang kedua, minta anaknya jadi PNS, diberi kerjaan lancar, ternyata belum lancar, dia jangan kecewa. Kenapa? Karena sudah sebaik-baiknya saya sudah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang bisa menjalankan perintahnya Allah. Ini setengah fit. Khusus setengah fit khusus. Jadi dia minta apa saja apa bagus. Barangkali kebetulan kok yang kita minta sama dengan yang dikehendaki oleh Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, setengah fit. Dari ayat ditingkatkan. Kira-kira bapak-bapak itu kalau doa itu yang mana? Yang ketiga singkat saja, ad-du'a lil mahabbah. Munajat mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah bukan karena ingat hajatnya, bukan karena hanya perintah, tapi karena sudah cinta kepada Allah. Jadi datang kepada Allah, ya Allah, ya Allah, Allah bukan karena senang aja. Kenapa senang berdoa? Karena saya senang aja kepada Allah. Mau hajat saya kabul atau tidak, urusan bukan itu.
Andaikan saya tidak diperintah berdoa, saya akan datang kepada Allah karena saya sudah terlanjur cinta. Ini makomnya para sholihin, makomnya para anbiya. Ini berat, ini fit. Betul-betul kayak kita ini wajah ekonomi aja sudah alhamdulillah. Mau berdoa aja alhamdulillah. Tapi tetap ini ilmu, jadi harus dibahas, harus kita bahas. Oh ternyata bukan hanya sekedar kita, ada kelas-kelasnya. Maka yang terjadi di dunia ini kita jadikan ibrah untuk memudahkan pemahaman kita. Kalau boleh saya contohkan, ketika kita naik kereta, ketika kita diundang oleh seorang pengajar, ada yang fit, ada yang setengah fit, ada yang umum. Dan model-model kayak kita ini mau final nggak mungkin. Model-model nggak jelas ya. Pejabat tidak, orang kaya tidak, ya kalau ya Allah juga punya orang-orang fit, orang yang ikhlas, orang yang tawadhu, orang yang hatinya tenang, orang yang istiqomah. Ini adalah orang-orang yang fit di hadapan Allah. Tawunan, sholat tawunan, berdoa dijamin dan dijamin tenang. Kenapa? Karena berdoanya bukan karena minta, bukan karena diperintah, tapi karena cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa cinta? Karena kita kembali bersama tadi, karena tahu jasa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan kita Allah, yang memberi sehat kita Allah, yang memberikan rezeki kita Allah, yang memberikan kita teman-teman yang baik Allah, yang memberikan kita sampai hidup sampai ini Allah. Ya, pemahaman yang seperti inilah menjadikan orang tersebut cinta kepada Allah, kemudian dia munajat. Orang yang seperti ini, Masya Allah, hubungannya bukan masalah dituruti atau tidak, bukan hajatnya kabul atau tidak, bukan urusan beliau. Urusannya bukan masalah dikabuli atau tidak, urusannya adalah ketika beliau datang kepada Allah kemudian munajat, itu adalah hal yang sangat-sangat betul-betul menyenangkan hatinya beliau. Contoh begini, kalau kita merantau begini, pulang ke kampung silaturahmi orang tua banyak faktor. Maka faktor terbaik adalah karena cinta. Kenapa pulang kampung? Karena saya rindu dengan orang tua. Mau diperintah atau tidak, punya hajat atau tidak, karena saya cinta. Mau apa? Gak punya uang, pinjam. Mau cinta. Bangga. Ini adalah tempat gak ada punya. Berangkat, saya cinta. Tapi keterlaluan. Oh ya, banget. Artinya kalau kita mau datang kepada orang yang kita mau datangi, kalau faktornya karena cinta, tidak ada alasan. Kalau ada orang mau pulang, kok mikir-mikirnya mahal lah, cinta itu. Ini saya kalau belum telepon istrinya orang yang di Jawa, suaminya nggak mau pulang, itu nggak bukan cinta. Kalau cinta itu mau punya uang, tapi tidak berangkat. Saya pernah terjadi, saya cerita. Saya kesini tahun 2011. Tahun 2012 bayi saya yang selalu disebut sana konteks bayi Allah Fakir itu meninggal. Itu saya tidak punya uang, saya takut artinya Jayapura baru sekali, harus pulang sendirian. Ini sudah mikir, pokoknya saya harus pulang. Tiket bagaimana saya harus pulang? Sudah gak mikir nanti pulang bawa apa, sudah mikir karena cinta tadi. Gurunya meninggal, cinta. Sudah berangkat. Itu nyampe sana itu Masya Allah senangnya minta. Cuman hubungan kita kepada Allah belum begitu dari makomnya tinggi. Makanya kalau kita berada di makom yang pertama tadi, makom yang selalu minta hajat, sekali-kali gak usah minta karena hajat. Ya Allah, karena dengan perintah saya berdoa ya sudah saya berdoa. Barangkali yang saya inginkan cocok dengan apa yang jenengan takdirkan. Alhamdulillah, kalau tidak itu tidak apa. Karena sebaik-baiknya seorang hamba adalah ketika Tuhan yang memerintah dia berkat. Itu makom yang ketiga, makom mahabbah. Ini butuh proses yang sangat panjang sekali untuk bagaimana berdoa murni karena cinta kepada Allah Subhanahu. Semoga majelis rotib malam ini, silaturahmi malam ini menjadikan kekuatan spiritual kita dan dunia kita yang insya Allah menjadikan barokah keluarga kita, menjadikan barokah turunan kita. Insya Allah kebaikan tidak ada yang
nggak ada yang sia-sia. Ini bapak-bapak ibu nggak ada kebaikan yang percuma. Mungkin buahnya belum bisa kita rasakan saat ini, selama besoknya. Amin Allahumma. Demikian semoga menjadi keterangan yang manfaat buat kita semua. Mohon maaf ini Abu Fatih dan saya tidak ada kita. Mungkin sudah bertugas kalau saya hadir, beliau itu sudah. Dia kebetulan ada kegiatan yang berdua-dua silaturahmi untuk Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.